menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Pemirsa, kali ini Fokus Kasus kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan tewasnya seorang gadis muda yang diduga melibatkan teman kencannya. Sungguh mengenaskan nasib gadis muda ini. Ia ditemukan tanpa busana di depan kamar hotel. Dan dari hasil olah TKP diduga kuat ia dibunuh. Namun apa motifnya? Apakah lelaki separuh baya yang berkencan dengan wanita ini tega terlibat membunuh dalam peristiwa ini? Ataukah ada orang lain yang membunuh gadis malang ini? Penemuan sesosok mayat wanita muda tanpa busana di kamar nomor 8 yang terletak di lantai 3 hotel ini yang berada di kawasan Jalan Lingkar Luar, Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan mengejutkan warga setempat. Penemuan wanita berkulit putih ini diawali seorang karyawan hotel akan membersihkan kamar hotel. Namun tatkala melintasi di depan kamar korban, terlihat tubuh wanita cantik itu terkapar di depan pintu kamar di dekat tangga. Saat itu, tubuhnya tidak mengenakan busana sepotong pun dan rambutnya terlihat acak-acakan. Semula karyawan hotel itu menduga wanita bertubuh sintal itu dalam keadaan pingsan. Setelah mencoba membangunkan, namun tidak berhasil. Karena itu pihak hotel pun menghubungi polisi setempat. Hasil olah tempat kejadian perkara, tempat korban ditemukan, di tubuh gadis muda berkulit putih itu ditemukan luka memar di punggung, pinggul, serta bibirnya. Selain itu petugas juga mendapati adanya jejak lebam yang diduga bekas cekikan di leher korban. Sejumlah petugas Polres Prabu Mulih lainnya mendapatkan informasi mengenai jati diri wanita muda ini. Dari hasil penyelidikan diketahui, korban bernama Giseli Nadia Novitasari alias Gisel, warga Wonosari, Kota Prabu Mulih Utara, Sumatera Selatan. Berdasarkan temuan ini, polisi menduga Gisel adalah korban pembunuhan. Dan dugaan ini makin kuat setelah melihat buku tamu hotel. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, Gisel masuk bersama seorang lelaki setengah baya yang mengendarai sebuah minibus. Lelaki itu yang mendaftarkan namanya ke petugas hotel. Siapa sebenarnya lelaki setengah baya yang berkencan dengan wanita itu? Apakah kasihnya ataukah hanya teman kencan belaka? Dan apakah yang menimbulkan kegaduhan sehingga menyebabkan perselisihan dan membuat wanita muda ini meregang nyawa di hotel? Dengan berbekal ciri-ciri yang sudah diidentifikasi oleh warga, polisi memburu lelaki setengah baya yang masuk ke hotel malam itu bersama korban. Dan setelah melacak mobil yang dibawa lelaki itu, petugas membekuk lelaki berinisial AB di toko miliknya di Prabu Mulih. Dari hasil pemeriksaan, AB mengungkapkan malam itu ia bertemu dengan gadis berusia 18 tahun itu. AB lalu mengajak Gisel berkencan di hotel. Dan hal ini bukan yang baru bagi mereka berdua, karena sejak 2 tahun berkenalan, lelaki berusia 50 tahun itu kerap berkencan dengan korban. Kepada penyidik yang memeriksanya, tersangka mengungkapkan malam itu setelah masuk ke dalam kamar hotel, keduanya menelan pil ekstasi. Selain pil itu, tersangka sebelumnya sudah meminum obat kuat untuk menjaga staminanya. Lalu keduanya menonton film porno dari laptop yang dibawa AB. Dan efek pil ekstasi serta menonton film porno membuat gairah keduanya memuncak, lalu berhubungan intim. Namun beberapa saat kemudian, tersangka mendapati noda darah di kemaluan korban. Setelah dicecar, korban mengaku sedang datang bulan. Hal ini membuat AB naik pitam. Terlebih, korban meminta bayaran sebesar Rp500.000. Karena merasa tidak sesuai dengan kesepakatan awal, keduanya bertengkar. Dan dalam keadaan telanjang, korban dibekap dengan bantal hingga lemas. Setelah tak berdaya, tersangka meninggalkan wanita berkulit putih itu.
keterangan sementara dari dokter ahli menyatakan yang bersangkutan atau korban meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Dari otak kemarin kita ambil, dari paru-paru, jantung, ginjal menyatakan bahwa setelah diremas itu banyak gelembung, busa. Jadi menyatakan bahwa yang bersangkutan itu kehabisan oksigen. Korban juga ada menderita luka cekian tidak ada, tapi ada luka di mulut. Ada bekas gigitan dan juga ada bekas lecet, yaitu hasil daripada. Namun demikian, meski telah ditetapkan polisi sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan terhadap Giselle, akan tetapi AB bersikeras membantah telah membunuh teman kencannya itu. AB menyatakan saat ia meninggalkan wanita muda itu dalam keadaan telanjang bulat, Giselle masih hidup. Ini dengan korban sudah berapa kali berhubungan selama 2 tahun? Sudah sering lupa. Sudah sering ya? Dulu sekali jelas ya? Lupa, belum tentu Pak, ini aja udah 3 bulanan enggak berlaku. Berapa biasa kita kasih dia? 500 ya. Malam itu sudah kita bayar belum? Belum. Itu jadi pemicu keributan ya? Enggak. Hah? Enggak, bukan itu. Saya dengan dia itu tidak ada masalah apa-apa kok Pak. Terus? Ya sudah, nggak ada masalah, karena kami dengan dia itu sudah selama kenal. Jadi lagian juga saya tidak sampai sejauh itulah. Saya kan berdagang, toko saya, alamat saya semua kepala tegak. Jadi sampai berarti Anda tidak mengaku? Tidak mengaku, sampai sekarang juga saya tidak mengaku. Jadi pada saat Anda tinggalkan dia posisinya di mana? Masih hidup. Masih? Iya, betul. Tetap bugil tapi? Bahkan pada saat saya keluar, waktu saya mau ngambil laptop, ya, itu pintu itu saya minta tutup sama dia malah ngunci pintu itu. Gitu. Ya untuk selanjutnya saya turun dan saya pulang ke rumah. Setelah itu saya tidak tahu sama sekali lagi. Kalaupun seandainya saya melakukan hal seperti itu, ya Pak ya, barang mana mungkin itu Bapak Polisi Pedria itu jemput saya ke toko. Saya sendiri pada saat itu sudah sibuk melayani pelanggan. Kalaupun seandainya saya melakukan hal seperti itu, tentunya saya pasti berlari, Pak. Tidak mungkin saya itu meninggalkan jejak. Apakah kekasih korban tahu wanita muda itu berkencan dengan pria separuh baya yang akhirnya berujung pada kematian? Beratnya sanksi pidana untuk pelaku kejahatan tentu tidak akan mengembalikan keadaan seperti semula. Namun dengan beratnya sanksi pidana tentunya akan membuat orang menjadi takut akan melakukan kejahatan dan akan membuat efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatan sejenis. Keluarga merasa geram saat mendapati hidup Giselle berakhir dengan mengenaskan. Meski dari hasil pemeriksaan, tersangka beralasan melakukan hal itu karena kesal dengan sikap korban, namun keluarga tidak mengira akibatnya akan membuat wanita muda itu harus meregang nyawa di kamar hotel. Bahkan kekasih korban sejak kematian Giselle nyaris setiap hari mendatangi makamnya karena masih terkenang-kenang akan keindahan ketika mereka berdua memadu kasih. Harapan aku terhadap hukum supaya pelakunya cepat ketemu, cepat dapat dihukum seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Jahanam nian. Tewasnya wanita muda ini mengungkap sisi lain dari diri korban yang kerap berkencan dengan lelaki lain yang bukan kekasihnya. Namun demikian, peristiwa yang sangat menyedihkan ini membuat keluarga korban menjadi berduka. Banyak hal yang sudah direncanakan menjadi kandas. Duka masih merundung di rumah korban di Jalan Alipatan, Prabu Bulih Utara, Sumatera Selatan. Keluarganya masih tidak dapat membuang rasa kehilangan mereka. Semasa hidupnya, mendiang Giselle merupakan sosok yang mudah bergaul dan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Karena itu, tidak heran wanita berusia 18 tahun ini memiliki banyak teman yang beragam latar belakangnya. Dan sejak orang tua kandungnya berpisah ketika Giselle berusia 9 bulan, korban diangkat menjadi anak oleh keluarga Edi Zuraini. Dan sejak itu, ia mendapat perlakuan yang tidak berbeda dengan anggota keluarga lainnya. Dalam kenangan ayah angkatnya hingga beranjak dewasa, Giselle masih berperangai manja karena mendapat limpahan kasih sayang dari orang tua dan saudara angkatnya. Namun demikian, keluarga tidak yakin Giselle kerap berkencan di hotel-hotel. Keluarga tahu nggak kalau dia punya kawan lain selain Bagus? Tidak tahu, Pak. Dan dia kayak mana? Dia sering cerita? Dia tahu hubungan dia dengan Bagus itulah.
Karena hubungan tua Bagus ini karena sering-sering si Bagus itu desak orang tuanya datang ke sini. Oh, Minta masalah hubungan dia itu. Sudah mulai 12 ini ya. Iyalah. Sudah 1. Nah, sudah. Jadi lah cukup tergantung kagak lah gitu juga. Kita punya banyak keluarga, cukup musyawarah dulu. Ya. Kita nak kita kasih tahu dengan keluarga. Nah, jadi terus Pak, harapan kita Pak terhadap kasus ini kan Sel ini dibunuh ya? Iya. Betul Pak. Nah, apa harapan kita Pak Saya minta Pak dengan proses hukumnya Pak, saya minta dihukum yang seberat-beratnya yang pelaku itu. Nah itu aja lah Pak, tidak ada lagi saya. Karena saya ini seolah diculik. Sudah tua anak saya di pernyataan itu buat saya emosi gitu kan. Apa itu pernyataan? Ya pernyataan dia kata dia tidak mau ngakunya. Dia bilang dia ketemu baik segala. Sudah tuh ada yang ngomong yang menyakitkan hati itu Pak. Ini kan sudah berapa tahun dia sudah istilah kalau sini itu bergendokan mama papa. Sedangkan dia masih muda 18 tahun, 3 tahun itu tidak pernah pisah dengan cowoknya ini. Makut bergendokan itu kalau bergendok atau apa bertemu terus dia itu kan. Ini di bawah pengawasan aku nak bertemu di mana? Tidak setuju kita terima itu? Iya, aku tidak setuju dengan pernyataan macam itu. Itu bohong sama sekali. Keluarga mengungkapkan korban kerap pergi tanpa pamitan atau mengatakan tempat tujuannya. Termasuk pada malam ketika ia berkencan dengan tersangka AB. Namun demikian, keluarga tidak ada rasa risau karena menganggap Gisel sudah mampu menjaga dirinya sendiri. Kekasih korban juga tidak mengira pertemuannya sore itu dengan Gisel merupakan pertemuannya yang terakhir kalinya. Nah, sekitar jam lanak maghrib tuh minta antar kawannya kan dia. Bonceng 3, kue ringil di belakang, tetap di depan rumahnya, tempat Biani. Nah lewat baik aku tuh kan di kuai lah balik lah dekat. Lewat baik aku tuh langsung mutar balik lagi aku tuh. Nah malam tuh jam 7:30 pas aku nak masuk masjid tuh adung nyemputnya. Aku kejar, tak dapat di simpang teman bakar tuh. Wong 2 nyemputnya tuh, bonceng 3 dia tuh. Betul. Cewek jemput dia. Cewek yang jemputnya. Apakah polisi menemukan bukti-bukti yang kuat untuk menjerat teman dekat korban ke muka hukum, ataukah ada bukti-bukti lainnya? Rencananya korban akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya. Mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun terakhir. Memang kemarin itu kabarnya memang mau nikah, tapi belum sempat Elsa ngomong sama papa mau nikah. Ternyata sudah kabar lain. Oh gitu. Papanya juga belum tahu waktu itu? Bapaknya belum tahu, bapak tuh belum tahu. Belum dikabarin bapak tuh. Dapat kabar dari Karul itu katanya, "Dek, tahu kabar nggak? Kirain Elsa nih kabar adek mau nikah." Belum sempat ngucap langsung katanya, "Adek Gisel meninggal." Karul ini salah info, adek Gisel meninggal katanya ditujah Bagus. Maksudnya ditusuk sama Bagus. Jadi makanya Elsa langsung down kan, bilang, "Nah, kenapa kayak gini?" Langsung Elsa mau bilang mau pulang ke sini. Yuk aku pengen nikah nian, biarlah aku yang jalani rumah tangga gitu. Udah, tapi kalau bener-bener nian, iyalah beli sepatu tinggi katanya buat nikah dia, ujinya. Yuk kalau aku pakai sepatu ini, ujinya aku udah pendek, ujinya kan. Aku pakai sepatu ini, aku udah pendek, ujinya. Aku tinggi, ujinya berkebaya, bagus aku, ujinya. Terus dia ngomong, "Mak ini izinnya." Ya sudah, kalau cak itu kami bermain, kita total-totalan berapa biaya pernikahan. Sementara itu, selama berhubungan dengan Gisel, sang kekasih tidak tahu wanita muda itu juga berkencan dengan laki-laki lain selain dirinya. Seperti dengan tersangka AB. Karena itu, ketika mendapati sang kekasih tewas di kamar hotel setelah berkencan dengan seorang laki-laki setengah baya, membuat dirinya menjadi terpukul. Ya, dia langsung ini kan nak nikah kan, kan bulan 1 ini. Halo Pak. Waktu itu rencananya kayak mana ngomong-ngomong dengan si Gisel? Ini terus kutanya kan dia tuh
nak bulan kapan, nantinya terus mundur kan. Ibunya nak bulan 2, bulan 3 kan. Terus kita setuju baik. Setuju baik, jika asal kau galak, jika aku senang juga kan. Kepengen betul-betul nikah. Itu orang tua itu sering pening lah dia. Aku dia kaya mikir kan. Punya dana apa ini Ya. ini tidak pacak nak main-main ini. Karena apalagi keluarga kami, keluarga bapak kan. Maksud itu kan dia juga saya kami itu nak diselamati. Yang namanya anak terakhir juga kan. Itu ancang-ancang sudah kalau Pak dibuat nak nyewa organ tunggal, nak berapa unit nyewa ni kan. Itu ya anak terakhir kan. Rencana korban untuk hidup berbahagia dengan kekasihnya kini pupus sudah. Peristiwa ini selain membuat keluarga korban menjadi sedih, namun membuat sang kekasih merasa terpukul. Impiannya untuk nikah dan hidup bersama dengan korban kini musnah. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, serta hasil pemeriksaan terhadap tersangka AB dan sejumlah saksi, polisi menjerat AB dengan pasal 338 mengenai pembunuhan. Selain itu, lelaki setengah baya itu juga dijerat dengan pasal 351 mengenai penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ancaman sanksi maksimal untuk ini berupa pidana penjara selama 15 tahun. Dengan tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Saya Sela Baldraf, sampai jumpa.